adalah salah satu teknik vignette tanpa harus pakai feature vignette yang ada di kamera, yaitu apa? Memberikan efek gelap di sini. Jadi kayak kena di frame gitu ya, supaya vignette kan tujuannya untuk memfokuskan matanya orang ke sebuah objek. Yang pasti, kalau saya, pohon ini akan saya ganti. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa pohon ini saya ganti? Enggak, bukan masalah gelap, memang harus gelap. Ini saya ganti. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Selain terlalu gelap? Betul, shape-nya. Distract enggak? Shape-nya. Bahkan dari teori komposisi sebetulnya it's fine. Tapi shape-nya, bentuknya itu membuat ini pohon kok kayak mau rubuh gitu ya. Jadi kayak kutilang, kurus tinggi langsing. Misalnya begitu. Kayak kayak bukan pohon gitu. Ya, jadi bentuknya enggak kayak pohon. It's not real. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya sih akan cari yang ini bener-bener, kalau orang Jawa ngomongnya jejak, yang kokoh gitu ya. Dan ini akan saya hilangkan dahan ini. Kenapa? Menghalangi. Kalau ini dibilang distract, yes, saya setuju ya, seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau pohon ini misalkan kamu nggak kepingin distract, kemudian kalau katakanlah pohonnya yang distract secara keseluruhan ya, let's say pohonnya yang dibikin distract secara keseluruhan, kira-kira pohon ini harus di mana? Nah ini, this is something that you need to answer and you need to think deeper. Saya selalu bilang bahwa it's not about how to create a good image or apa yang necessary, tapi kamu harus berpikir, walaupun itu udah satu langkah ke depan, kamu harus berpikir lagi satu langkah lagi ke depannya gimana. Jadi you need to always keep to ask yourself, apa yang bisa saya lakukan next-nya. Sudah saya taruh situ, next-nya apa? Oh, bentuknya pohonnya. Oke, bentuknya pohonnya, and tempatnya udah oke. So, what next lagi? Apa lagi? Oh, ternyata dahannya ini distract. Ya dihilangin, potong. Bread, kelar. Loh, nanti kelihatan potongannya di sini. Ya diputar, kelar. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang kalau pohon ini saya geser ke sini, what will happen? Karena sebetulnya teorinya, dari teori, dan sudah saya buktikan di banyak kasus, itu pohonnya, itu bukan di sini sebetulnya. Di sini malah. Seperti itu. Ya. Atau bahkan agak geser dikit, misalkan di sini. Nah, loh, kan ini malah nutupin bangunannya. Bahkan mungkin bagian ketebalan, karena kan pohonnya agak tebal ya, dia bisa nutupi bangunannya kayak gini. Nah, terus gimana? Ya coba kamera angle-mu dirubah. Kalau saya sih, saya akan pertahankan pohonnya selalu di sini, kamera angle-nya saya akan geser ke sini. Jadi supaya bangunan ini, saya kayak seakan-akan berdirinya bukan di sini, tapi berdirinya di sini. Make sense ya? Kayak gitu. Dicoba. Loh, nanti kalau kena ini, ya ini digeser lah. Ini 3D kok, nggak ada masalah. Sesimpel itu sebetulnya, dicoba. Bisa jadi itu akan jauh lebih enak dilihat. Ya, seperti itu. Terus kemudian
Kalau memang nggak bisa ya sudah, berarti ya there are no other choice, ya taruh sini. Ya, seperti itu. Atau ditaruh di luar, ini cuman kelihatan begini, misalkan. Misalkan, ya, dicoba kayak gitu. Kalau masalah kayak gitu, framing, saya bukan seseorang yang sangat hebat di situ. Saya masih terus belajar, tapi daripada doing nothing atau apa, saya akan selalu tes. Kemudian saya render dari beberapa skenario, kemudian saya bandingin. Ya, ini saya masih bicara pohon ini. Nah, sekarang kita bicara pohon yang ini. Buat saya yang malah bikin distract sebetulnya pohon ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Selain terlalu gede, terlalu besar, kesannya jadi terlalu besar karena kayak ngeblend sama daun dan pohon di belakang bangunan, mungkin terlalu rimbun. Jawabannya simpel sebetulnya. Jawabannya simpel. Kalau saya sebagai orang yang mau nyewa villa, again ya, ini saya kasih beberapa angle ya. Kalau saya mau lihat villa, objection saya apa? Villanya bagus ya, asri ya, tapi kok sempit, kok kecil, betul ya? Padahal sebetulnya luas. Karena apa? Ini membuat kelihatan terlalu penuh. Jadi foreground dengan background-nya itu kayak gabung. Kayak gitu. So, gimana kalau misalkan kamu geser pohonnya ini di luar, kamu cuman kalau kasih lihat cuman di sini tok, kayak dahan gitu, supaya apa? Bagian foreground dengan background itu enggak tabrakan, enggak kayak nyambung. Kayak gini kan kesannya nyambung ini ya. Depan sampai belakang ini nyambung, yang membedakan cuma masalah warna dan gelap terang. Jadi depth-nya itu jadi otomatis hilang. Seperti itu. Jadi kesannya itu jarak pohon ini dengan bangunan ini, dengan pohon yang di sini, itu kesannya itu dekat banget gitu. Ya, jadi bisa dikatakan jawaban yang paling benar si Jonathan. Ya, seperti itu. Jadi, tapi yang pasti objection pertama kali adalah karena kok kelihatan sempit ya. Udah itu aja sebetulnya. Tapi kalau karena kita sebagai artis ya harus think deeper. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, the next question. Nah, terus saya harus apa? Yuk, banyak sekali alternatifnya. Mungkin kameranya saya akan tarik mundur, ya. Kemudiannya pohonnya malah saya hilangkan semua di depan yang tidak terlihat sama sekali dari frame-nya. Hanya untuk demi mendapatkan shadow-nya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya juga, apakah shadow-nya harus sampai seperti ini? Enggak, kalau menurut saya loh ya. Kalau saya enggak. Shadow-nya malah kalau bisa cuma sampai di sini. Supaya fokusnya benar-benar di sini semua. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena di sini ini udah gelap. Ini udah gelap. Karena enggak kena matahari kan. Kamu kenanya ini kan. Sama ini. Jadi kesannya ini sempit banget nih. Cuman ini aja arealnya. Jadi kalau saya, ini pasti akan shadow-nya saya tarik sini, supaya ruangan ini akan kelihatan jauh dan lebih terang dan lebih luas. Dan orang akan merasa, yang melihat akan merasa lega. Kayak begini nih, kayak kesannya kayak sembarang itu suka dicepit gitu. Ya. Jadi, saya bisa ngomong, Muhammad Rosim ini orangnya suka maksain banyak hal dilakukan bersamaan or maksain
pada saat doing something, wis pokoknya harus dimasukin semua. Kayak gitu. Mostly seperti itu karakternya. Karena art itu tidak bisa bohong. Ya. Jadi at some point cara berpikirnya terlalu ribet. Jadi selalu pakai ini. Teori ini. KISS. Keep it super simple. Kalau berpikir, always keep it super simple as a start, kemudian mulai pikirkan satu tahap lebih lanjut, seperti itu. And next-nya, rumputnya bagus, yes. Objection-nya apa? Ini villa kok nggak terawat ya? Karena apa? Ini lebih kesannya kayak rumputnya itu kayak udah lama nggak dipotong. Walaupun kayak sekitar 2 bulan, 3 bulan nggak keurus. Kayak gitu. KISS itu keep it super simple. Jadi that's the thing. Ya. Terus kemudian next-nya adalah warna dari tanaman ini. Tapi this is a very good job sebetulnya. Dan tidak ada yang saya cacatin di light balance-nya, enggak ada. Karena udah balance. Ini matanya udah bagus. Cuma ya, it's all about composition. Yeah. And warna tanaman ini terlalu distract. Kenapa? Well, something different is good untuk pointing out, tapi ini udah cukup pointing out bahwa fokusnya di sini. Ya karena apa? Kalau ya round of third-nya pas ini. Dia memang di sini. Ya, sepertiga ini. Ya. And kalau saya, makanya kenapa salah satunya saya juga akan mengatakan bahwa kameranya akan saya tarik mundur supaya kesannya agak luas. Karena apa? Pada saat saya tarik mundur, bisa jadi frame-nya akan saya lebarin. Ya, kalau ini kan kesannya kayak bukan HD yang 1920 kali 1080. Kenapa? Karena saya akan pertahankan kurang lebih seperti ini komposisi. Ya, kalau ini kesannya juga cukup banget. Kesannya apa? Bangunannya ini kamu pastikan 2/3 pas di sini. Padahal 2/3 aturan 2/3 dari rule of third itu tidak harus begitu. Itu harus ada yang keluar sedikit begini. Ini akan jauh lebih menarik. Misalkan begini. Jadi fokusnya akan lebih ke bangunannya, misalnya gitu. Atau mungkin bawahnya juga di crop, misalkan begitu. Ya. Jadi misalkan kesannya HD begini. Nah, kemudian kalau kameranya kamu mundurin, otomatis dia akan lebih kelihatan luas. And it's going to be a lot better. Trust me. Coba. Kayak gitu, ya. Oke, dari komposisi sudah. Jadi komposisi secara imaginary-nya, yaitu tanamannya sudah. Nah, ini sebetulnya salah satu teknik fig-nya. Ya, ini adalah salah satu teknik fig-nya tanpa harus pakai feature fig-nya yang ada di kamera, yaitu apa? Memberikan efek gelap di sini. Jadi kayak kena di frame gitu ya, supaya fig-nya itu kan tujuannya untuk memfokuskan matanya orang ke sebuah objek. Seperti itu. Nah, jadi di sini dengan adanya ini tentunya akan sangat memfokuskan ke sini. Seperti itu. So, pertanyaannya gimana? Tetap fokus di sini tapi kelihatan luas and inviting. Yeah. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.